saya juga bertanya-tanya nih, sebenarnya ada apa sih hubungan Mas Roy dengan Pak Jokowi? Kenapa selalu menuduh-nuduh Pak Jokowi? Bukan selalu menuduh, saya tuh orangnya A harus bilang A, kalau B bilang B. Dulu pada awal SMK, ya itu adalah proyek yang bagus banget, anak bangsa itu ya. Saya pun bahkan yang menyupiri SMK itu dengan Pak FX Rudi dari Solo sampai Jakarta. Kami berdua yang nyapir ya, bukan Jokowi. Jokowi nggak ikut, Jokowi naik pesawat itu. Ya, pemberitaannya Jokowi ikut naik SMK itu bohong. Ya, itu satu. Ya, terus jadi artinya kita juga yang kemudian mengupayakan sampai itu lolos uji emisi. Setelah lolos ternyata prank. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi itu hanya benar-benar dipakai oleh kendaraan politiknya Jokowi ketika waktu itu mau masuk sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah setelah itu ya kita tahu orang ini suka bohong nih. Jadi artinya kita benar-benar hati-hati. Hubungannya sama sekarang? Tambah sekarang siapapun dia, kalau dia pernah memimpin Republik ini atau sedang memimpin ini, tapi ijazahnya palsu, artinya dia menipu, ya orang itu harus diadili, gitu loh. Ijazahnya harus dibuktikan kepada masyarakat bahwa saya tidak berkepentingan untuk sampai orang itu dipenjara, enggak sama sekali. Saya enggak minum. Ijazahnya saja yang itu harus dibuktikan kalau itu benar apa enggak. Begitu ijazahnya terbukti misalnya, atau yang jelas skripsi ya. Kalau skripsinya saya pegang betul tuh, primary evidence. Skripsinya jelas palsu, ya. Kemudian tidak ada lembar pengujiannya. Kemudian tanda tangan di situ disangsikan oleh anaknya Profesor Ahmad Sumitro sendiri, ya. Kemudian di situ tidak ada nama Pak Kasbujo dan lain sebagainya. Banyak sekali temuan itu, sehingga saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa akan berbuku ilmiah tentang itu. Ya udah, itu aja. Jadi kalau itu nanti akan disampaikan dan harusnya ilmiah dijawab dengan ilmiah. Kami tidak ada agenda politik sama. Persoalan ijazah apakah asli ataupun tidak asli, sehebat apapun yang disampaikan, pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Per hari ini pergeseran itu terjadi, bahwa persoalan ijazah ini bukan asli ataupun tidak asli, tapi ada hidden agenda, ada orang besar menyebut merek dan warna tertentu yang dinilai punya kepentingan dengan menjadikan ijazah sebagai sebuah komoditas. Dituduhlah kanan kiri, dan yang dituduh juga merasa tidak dituduh, dan yang kemudian muncul ke publik adalah pembelahan. Bahwa yang terjadi hari ini tidak murni hanya soal ijazah, tapi ijazah ini hanya semacam komoditas untuk membangun satu diskursus politik, kepentingan-kepentingan tertentu. Dan itulah yang terjadi hari ini. Jadi artinya ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Kalau misalnya bagi kubunya Bang Roy, saya bicara masalah penelitian dan clear. Betul. Itu nanti akan ke ujian lebih Mas. Jadi jangan tuduh saya punya agenda politik dalam soal ijazah. Ijazah palsu. Gitu. Nah, itu yang saya sebutkan. Ada kepentingan jangka panjang dan seterusnya dan seterusnya. Barusan kita lihat selamat untuk Tom Dembong dan selamat untuk Mas Hasto, ya. Itu bukti bahwa ada niat untuk mengkriminalisasi mereka, akhirnya kalah juga. Dan terima kasih Pak Prabowo sudah melakukan itu. Jadi ini pun juga akan berujung nanti, insya Allah kebenaran akan terbukti, dan kita percaya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala di belakang kami, bukan siapa-siapa. Tapi Anda tetap yakin bahwa Anda tidak berdiri di belakang siapa-siapa orang besar itu di balik isu-isu ini? Tidak ada, makanya kami nanti ilmiah, dan insya Allah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa akan membuat white paper, ya, kira-kira nanti 500 halaman. Isinya mulai dari penelitian kami tujuannya apa, dan itu pure science sampai dengan selesai, dan perkara itu akan dibahas, akan ada yang memanfaatkan. Itu lain. Meskipun sampai sekarang sudah di tahap penyidikan? Oh ya, nggak ada masalah, toh nanti itu juga bisa berjalan, dan tunggu saja penyidikannya sampai mana. Kalau saya coba deteksi sampai hari ini, percakapan pada level elit partai ataupun di anggota dewan sekalipun, itu tidak pernah menyentuh persoalan-persoalan apa yang kita diskusikan hari ini, soal pemakzulan, soal ijazah, bahkan soal SMK sekalipun. Ini murni adalah para debat-debat yang kemudian muncul di luar domain elit. Misalnya kita bisa contoh, ketika dikaitkan dengan isu pemakzulan di DPR, satu pun anggota dewan di DPR nggak ada yang ngomong. Mereka mengatakan nunggu surat, nunggu rapat, termasuk Demokrat. Saya hakul yakin sebenarnya surat soal pemakzulan itu diketahui oleh semua anggota dewan. Cuman karena mungkin tidak ada urgensinya, tidak ada kepentingannya, jadi tidak disampaikan secara terbuka. Apalagi ngomong ijazah, karena bagi anggota dewan bukan kerjaan mereka. Anggota dewan itu adalah kerjaannya adalah RDP, check and balances, kemudian budgeting, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu perdebatan soal ijazah, pemakzulan, soal SMK, ini adalah perdebatan-perdebatan politik di luar itu semua, Audrey, sebenarnya.
sebenarnya. Oleh karena itu kalau mau jujur sebenarnya soal kontroversi dan kegaduhan ini adalah aktor-aktor yang saya sebut sebagai non parlemen, non partai politik yang sebenarnya muncul isu-isu yang berdiri pada diametral masing-masing. Itulah yang saya sebutkan. Per hari ini sangat tergantung di mana posisi politik kita. Kalau ada di posisinya Bang Roy, apapun yang disampaikan oleh Bang Roy 4000% oke. Soal salah benar akhirnya pada relatif. Jadi relatif itu adalah kebenaran sangat tergantung bagaimana preferensi dan keyakinan orang melihat fakta. Soal ijazah, soal pemakzulan. Tapi kalau gitu, itu yang terjadi kalau pada gitu realitasnya. kenapa tidak ambil saja langsung sikap Pak Presiden Prabowo Subianto untuk ngomong aja? Presiden itu nggak ngurusin begini. Yang diurusin itu adalah soal ketahanan pangan, tapi soal sekolah rakyat. Terusik juga diusik. Soal pemakzulan Wapres sepertinya ngomong diserahkan aja pada DPR dan mekanisme demokrasi. Kalaupun toh kita mendengarkan statement-statement pimpinan MPR misalnya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu satu paket dan sangat normatif. Baik, Bapak-bapak, saya menduga kenapa presiden tidak bersikap, tahan dulu Mas Adi. tidak bersikap. Memang orang itu sukanya membuat kalimat yang lamis kalau dalam bahasa daerah. Apa itu? Lamis itu artinya sebenarnya mau ke kanan tapi sayanya ke kiri. Ya, nabok nyileh tangan itu khasnya dia memang. Ya, jadi tidak mau. Dia itu? Iya, yang sudah jelas ketika ditanya kemana saya nggak nyebutkan nama-nama yang akan dituduh itu 12 nama tuh unsurnya dari orang lain. Lah kan sama aja dengan menjebloskan polisi lah gitu. Ya, jadi kalau menurut orang saya gini Mas Roy, Anda pun dan saya pun kita pernah bersalah ya dipidana karena ngomongnya ngaco juga. Kalau Pak Jokowi belum pernah. Ya, jadi gini loh, jadi ya kembali lagi kamu ngomong kayak gitu harus introspeksi diri gitu loh. Iyalah. Jadi yang jelas itulah tipe-tipe orang lamis ya, tipe-tipe orang yang nabok nyileh tangan, dalam bahasa kita munak lah gitu. Dia memang pengen bilang gitu, tapi ya biarlah. Nggak mungkin orang-orang itu ya berani mengatakan itu tanpa ada restu dari atas. Sama seperti Dian Sandi. Nggak mungkin Dian Sandi. Jadi maksudnya apa tuh Mas Roy? Ya nggak mungkin ada Dian Sandi misalnya kayak gitu. Ya mengupload ijazah itu tanpa ada restu dia. Nyatanya ijazah itu akhirnya dikonsultasikan, dia minta maaf dan dikatakan oh ya itu memang ijazah yang benar. Jadi ijazah yang diupload Dian Sandi itu kan dikatakan asli oleh dia. Ya ini gitu kan hanya analisa sepihak tadi. Enggak lah, dia udah membuktikan tuh asli. Cerita aslinya kan beliau juga nggak tahu. Ada kan sampai saat ini pun beliau nggak ada memegang ijazah palsu itu. Jadi ini konyol sekali nih mereka. Orang Indonesia tahulah kelakuan dia dah. Nah, kalau mau jujur sepertinya, kenapa misalnya ini ada semacam akumulasi serangan-serangan yang terkesan memang mengarah ke Jokowi. Soal mobil SMK kan digugat tuh, kemudian juga ada soal ijazah pemakzulan. Ini memang ini barengan nih belakangan ya? Iya, ini kan ramai sekali sejak lama. Saya membaca memang ada semacam akumulasi. Mungkin dari dulu sejak jadi presiden Pak Jokowi itu ada yang kecewa, ada yang marah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sepanjang jadi presiden mau ngelawan agak susah. Jadi nunggu momentum setelah tak jadi presiden, hal-hal yang dinilai negatif dan menjadi kelemahan itu dimunculkan satu persatu. Termasuk Mas Roy? Saya nggak mau menyebut, nanti dibantah sama Bang Roy dan nggak setuju. Artinya apa? Akumulasi-akumulasi yang semacam itu kemudian muncul satu persatu. Soal ijazah, ini kan isu lama sebenarnya. Pemakzulan adalah bagian dari babak lanjut serangan kepada Pak Jokowi. Kan itu yang dibaca oleh publik. SMK juga begitu. Artinya apa? Kalau mau jujur sih sebenarnya nggak ada yang diuntungkan dalam konteks ini. Yang diuntungkan adalah satu, mereka yang punya kepentingan bahwa Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang tidak pernah seperti yang dipersepsikan. Pak Jokowi tidak sebaik yang dibayangkan orang, tidak kemudian sama rakyat yang dibayangkan dan seterusnya. Dengan tuduhan-tuduhan yang kemudian ini bermunculan, Audrey. Tapi ada tuduhan yang Partai Biru itu dan kemudian Partai Demokrat tadi merasa terusik. Nah, itulah problemnya. Kalau di Madura itu ada dua jenis biru daun sama biru langit. Ya, kalau biru langit itu seperti warna partai yang ada saat ini. Kalau biru langit seperti biru yang dimiliki oleh partai-partai Islam itu. Nah, problemnya yang dimaksud biru ini seperti apa? Nah, yang menarik pernyataan orang besar. Kalau kita belajar tentang hermeneutik ya secara politik, orang besar itu tentu tidak bisa kita maknai secara intelek. Kan asumsi orang besar itu adalah badannya besar. Tidak sederhana itu. Yang besar itu mungkin karena kekuasaannya besar. Atau dia bisa mengorkestrasi begitu banyak instrumen dan kepentingan. Siapa sih yang kira-kira? Bisa oligarki, bisa bohir, bisa elit. Jadi multi tafsir.
Ini mirip sebagai sebuah statement politik untuk mencari dan menelisik kira-kira yang disebut dengan besar ini, yang kepentingannya dengan ijazah, yang kepentingan dengan pemakzulan, dengan SMK, tebak sendirilah. Oke, tapi endingnya kira-kira si orang-orang ini kira-kira mau kemana sih pesannya? Endingnya mau kemana? Mau kemanain? Yang mana ini? Yang mau kemana ini? Iya, pesannya untuk mengapakan Pak Jokowi dan keluarga ini endingnya. Ya, untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya tidak sebaik yang dibayangkan orang. Udah itu saja judul ceritanya. Kan itu faktanya yang ingin ditunjukkan. Soal ijazah, apalagi MK. soal pemakzulan dan soal MK. Ini akumulasi yang saya sebut sebagai kelemahan untuk melakukan serangan balik kepada Pak Jokowi. Dan serangan-serangan semacam ini terjadi sejak 2014. Dan bahkan ketika bersama dengan PDIP sekalipun, dalam banyak hal PDIP memberikan pembelaan yang semacam ini. Pasca pecah kongsi, PDIP tidak pernah membela Pak Jokowi. Yang membela itu adalah Bang Silvester dan Bang Ade Armando sejak 6 bulan yang lalu sampai hari ini. Dan yang didiskusikan ini terus, asli apakah tidak asli, tunjukkan atau tidak. Tapi kalau yang bicara mengatakan orang besar itu siapa? Jokowi kan? Tanya ke Jokowi, Jokowi bisa nggak nunjuk orang besar itu siapa? Kalau dia nggak bisa nunjuk orang besar itu siapa, dia memecah belah bangsa. Udah jelas ini, kan sekarang malah jadi masyarakat saling tuding. Kok bisa ya Jokowi itu punya pikiran seperti ya, itu? yang memecah bangsa itu kalian, yang menuduh orang tanpa bukti. Lah, Jokowi itu bisa orang besar tapi nggak mau cerita penelitian besar. mereka ini sampai itu. saat ini saya bilang 0 besar. Kenapa? Yang diteliti ijazah digital, ya kan, yang ada di sosial media. Kalau nggak ngerti teknik, itu nggak bisa diteliti. Dibawa ke pengadilan pun tidak bisa. 0 besar pengetahuan soal teknik. Jadi gini aja, kita minta Joko Widodo menunjukkan orang besarnya. Kalau enggak nanti saling tuding. Jadi banyak nih PR Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli, menunjukkan siapa yang dimaksud. Berarti banyak banget dong tugasnya Pak Jokowi. Lagi yang menarik, saya baca ya nih Pak Syarif, tolong dikoreksi. Ada kader dari Demokrat, ya Yan Harahap, malah mengatakan bagus menurut saya, daripada Jokowi melakukan insinuasi, ya menuding-nuding gini, tunjukkan saja ijazah asli. Nah itu cerdas itu, gitu. Jadi dia menunjukkan ijazah asli, itu lebih bagus itu daripada melemparkan. Ya harusnya yang menuduh ijazah palsu ini menunjukkan ijazah yang palsu itu mana. Di perdata nggak kayak gitu. Jadi Anda yang mendalilkan, Anda yang membuktikan, itu sudah berlaku umum gitu loh. Harus membuktikan. Aduh gimana? Sekarang buang badan ke jaksa. Ya, kalau ditanya endingnya adalah kritik secara terbuka yang disampaikan kepada Pak Jokowi. Kan ijazah objeknya Pak Jokowi, pemakzulan Gibran ujung-ujungnya Pak Jokowi, SMK ujung-ujungnya Pak Jokowi. Itulah yang saya kira ini pasti akan menjadi sesuatu yang agak sulit untuk dihentikan sampai tuntutan-tuntutan yang disampaikan ini asli ataupun tidak, termasuk gerakan-gerakan pemakzulan, sampai kapanpun sepertinya ini akan terus membesar. Oleh karena itu, apakah ada kekuatan besar ataupun tidak, nanti kita cek. Karena kekuatan besar itu kan tidak harus orang besar, tidak harus punya power besar. Siapapun yang punya keinginan untuk memberikan serangan dan kritik kepada orang tertentu, seperti Pak Jokowi, bisa juga dia disebut sebagai besar. Minimal nyalinya besar. Kan itu yang paling penting sebenarnya yang bisa kita lihat dari semua pemandangan politik pada hari ini. Saya kira di situ, Audrey.